Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Shalom semua jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah Ahad kita pada hari ini. Kita bersyukur kerana Tuhan sekali lagi memberikan kita kesempatan dan waktu ini untuk kita berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kita, dengan ahli keluarga kita di rumah, walaupun hanya secara alam maya ataupun online sahaja. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, saya akan membacakan sedikit firman Tuhan daripada Mazmur 53 yang bertajuk Kejahatan Manusia. Untuk pemimpin choir, menurut lagu Mahalat Sajak Daud, orang bodoh berkata dalam hati, tidak ada Allah. Mereka semua jahat dan melakukan perbuatan mereka keji. Tidak seorang pun melakukan yang baik. Dari syurga, Allah memandang umat manusia untuk mencari orang bijak, orang yang menyembah Dia. Tetapi semua orang sudah menyeleweng dan sesat. Tidak seorang pun melakukan yang baik. Allah bertanya, tidakkah orang jahat ini tahu mereka hidup dengan merompak umatku dan tidak pernah berdoa kepadaku? Tetapi kemudian ketakutan meliputi mereka, seperti yang belum pernah dialami mereka. Kerana Allah akan menyerakkan tulang musuh umatnya, Allah sudah menolak musuh umatnya, maka Israel akan mengalahkan musuh mereka. Semoga penyelamatan bagi Israel datang dari Sion apabila Allah menjadikan umatnya makmur semula. Semua orang Israel akan bersukacita. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Ada 3 perkara doa yang kita ingin doakan pada hari ini, iaitu perkara doa Oktober. Yang pertama iaitu berdoa untuk Sabah dan Sarawak. Ada banyak kampung-kampung yang masih kekurangan kemudahan elektrik dan kemudahan asas seperti bekalan elektrik, bekalan air. Kita doakan agar pihak berkuasa dapat mengatasi masalah kekurangan yang berlaku sehingga keadaan kehidupan khususnya di kawasan pedalaman dapat ditingkatkan. Dan perkara doa yang kedua iaitu berdoa untuk pekerja, khususnya bagi mereka yang dari Sabah dan Sarawak yang datang untuk bekerja di tanah Semenanjung. Doakan agar mereka menjadi pekerja yang mencerminkan sikap orang percaya dan tetap setia kepada Tuhan dalam apa jua keadaan. Dan perkara doa yang ketiga, kita terus berdoa untuk generasi muda, berdoa agar Tuhan menjadi pusat kehidupan mereka dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita doakan pelayanan pemuda-pemudi dan anak-anak
agar mereka mengalami kebangkitan rohani dan pertumbuhan dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa kami yang di syurga yang kami sembah Tuhan. Engkaulah Raja yang agung, yang mulia, yang layak dipuji dan disembah oleh seluruh bangsa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa. Dan juga kami percaya Tuhan Engkau yang sentiasa menyertai kami sampai selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan kami sekali lagi merendahkan diri di hadapan Engkau ya Bapa, berdoa untuk Sabah dan Sarawak khasnya kampung-kampung yang belum mendapat keperluan asas seperti bekalan elektrik dan bekalan air ya Bapa. Kami mendoakan supaya Tuhan Engkau bukakan hati dan juga Kau tingkatkan integriti kepada pihak berkuasa khasnya yang berhormat yang telah diamanahkan untuk memajukan sesebuah kampung itu Bapa. Biarlah Engkau berikan dia kebijaksanaan dan hikmat untuk memajukan tempat yang telah diamanahkan bagi dia ya Bapa. Terutamanya Tuhan dengan kemudahan bekalan elektrik dan juga air Bapa, biarlah semuanya dapat dinikmati oleh semua orang-orang kampung di Sabah dan Sarawak khasnya di kawasan pedalaman. Dan kami juga melihat Bapa betapa banjir seringkali berlaku di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak juga Tuhan. Kami mohon agar Engkau campur tangan Tuhan, Engkau beri hikmat kepada pihak berkuasa Tuhan dan juga menteri-menteri yang terlibat yang menguasai ataupun memerintah di kawasan tersebut untuk mencari jalan penyelesaian Tuhan supaya orang-orang kampung di pedalaman Sabah dan Sarawak tidak lagi mengalami musibah seperti banjir ini ya Tuhan. Kami tahu Bapa kesusahan orang-orang kampung yang mengalami musibah ini Tuhan, terputus bekalan elektrik, terputus bekalan air dan terputus juga bekalan asas seperti makanan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan terus begini sampai selama-lamanya ya Bapa. Biarlah Engkau utuskan anak-Mu Tuhan dan juga menteri-menteri yang berhormat untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana bagi mengekang perkara seperti ini daripada terus berlaku lagi pada masa akan datang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan turun tangan dan bekerja di antara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pekerja khususnya bagi mereka yang datang dari Sabah dan Sarawak yang bekerja di Tanah Semenanjung. Kami doakan agar mereka Tuhan menjadi pekerja yang mencerminkan sikap orang percaya dan tak setia kepada Tuhan dalam apa jua keadaan. Khasnya Bapa, biarlah orang Tuhan yang di luar sana yang belum mengenal Engkau Tuhan akan dapat melihat sikap integriti yang tinggi dan juga sikap mereka yang penuh tanggungjawab terhadap pekerjaan ataupun tugasan yang telah diberikan oleh ketua mereka Tuhan, supaya orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan akan tertanya-tanya Tuhan, apakah yang membuatkan mereka begitu ya Bapa. Dan ini akan juga membawa orang yang belum percaya untuk mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan Engkau berikan perlindungan bagi para pekerja ini Tuhan, supaya mereka Tuhan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan aman Tuhan dan melakukannya dengan terbaik ya Bapa. Jika ada anasir-anasir yang jahat Tuhan yang ingin mengganggu-gugat keselamatan mereka Tuhan, baik dari segi secara fizikal atau rohani Bapa, Engkau putuskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Bapa, Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk tahu dan mengetahui bila masa yang sesuai bagi mereka untuk membuka mulut mereka Tuhan, dan juga untuk memberikan kesaksian Tuhan bagi nama-Mu dalam kehidupan mereka dan juga dalam pekerjaan mereka Tuhan. Kau terus berkati juga setiap pekerjaan mereka, biarlah pekerjaan mereka ini membuahkan hasil Tuhan dan memberikan mereka pendapatan Tuhan yang mencukupi kepada ahli keluarga mereka Bapa. Jangan biarkan mereka kekurangan, tapi sentiasa bercukupan setiap hari. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih dan juga Allah yang sentiasa memberikan yang terbaik bagi anak-Nya, akan menyediakan yang terbaik bagi para pekerja ini. Terima kasih Bapa.
Kami juga merendahkan diri Tuhan untuk berdoa bagi generasi muda Tuhan agar mereka menjadikan Engkau sebagai pusat kehidupan mereka dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk melihat generasi muda kami Tuhan terus percaya kepada Engkau Tuhan dan mengalami kebangkitan rohani dan pertumbuhan iman percaya mereka kepada Engkau Bapa. Kerana kami tahu tanpa Engkau Tuhan, tanpa iman percaya kepada Engkau Tuhan, kami tidak akan dapat Tuhan menjadi satu generasi yang berjaya Bapa dan juga mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya mendekat kepada Engkau Tuhan akan dapat menjadikan generasi muda kami sebagai seorang leader ataupun seorang ketua di dalam apapun yang mereka ceburi ya Bapa. Kerana kami percaya Tuhan, Engkau telah berfirman di dalam firman-Mu Tuhan, Engkau tidak menciptakan kami menjadi ekor tapi menjadi kepala ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan generasi muda kami ke dalam tangan Engkau. Engkau terus iringi mereka Tuhan, lawati dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka Tuhan lesu dalam iman mereka, tapi terus mendekat kepada Engkau dan juga mencari rakan-rakan yang seiman Tuhan supaya mereka dapat bertumbuh dengan sihat dalam pertumbuhan iman mereka. Terima kasih Tuhan kerana Engkau telah menghantar Tuhan generasi muda ini, anak-anak kami baik para remaja dan juga anak-anak sekolah minggu Tuhan ke gereja ini Tuhan untuk kami gembalakan Bapa. Kau berikan kami juga kebijaksanaan untuk membantu mereka dalam pertumbuhan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga menyerahkan ibadat Ahad kami pada hari ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada di sini kerana Engkau telah berkata jika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, Engkau ada di situ. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amen. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk membacakan pengakuan iman rasuli. Dengan kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Seterusnya, saya menyerahkan ruang dan waktu ini kepada tim Praise and Worship. Dipersilakan. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita sama-sama berdiri bersama-sama. Kita sudah datang di tempat yang maha kudus. Di tempat kita masing-masing kita mengisytiharkan kekudusan Tuhan itu ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Nyatakan sekali lagi, kita masuk di ruang maha kudus Tuhan kita. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu.
dosa ini. Mari kita nyatakan sembah kita kepada Tuhan kita. Kita masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan kita. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, saat namamu kudus, kudus Tuhan, dan namamu kudus Tuhan, saat namamu kudus, kudus Tuhan. Nama Tuhanlah yang kudus dan mulia, yang kita agung, yang kita percayakan. Mari yang percaya kita akan katakan amin bersama. Amin. Haleluya. Mari kita jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Kita serukan nama Yesus. Kita maju menyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dan kuasa namanya. Hey. Mari yang percaya kita nyatakan bersama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi. Hey. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semuanya. Hey. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Yes. Hanya nama Tuhan Yesus dapat mengalahkan apa-apa saja. Amin, saudara-saudaraku. Kita nyatakan bersama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Nyatakan. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
menyatakan Tuhan itu Gloria. Kita datang membawa pujian kita pada pagi ini bersama memuji Tuhan dengan satu suara menyanyi bagi Tuhan kita ini suara kemenangan kita bersama-sama. Gloria, haleluya. Gloria bagimu Tuhan. Kita tinggikan nama Dia. Hey. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Hey! Tuhanlah yang agung yang kita pujikan bersama-sama. Hey, hey, kita datang buat pujian bagi Tuhan kita. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Say, hey! Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Say, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. ini kami Bapa, dengan kemegahan kami datang kepadamu mengaku bahwa Kau Tuhan yang besar dari segala apapun keadaan kami pada hari ini. Kami bersatu di dalam suara kami menyanyikan suara pujian bagi-Mu. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, glorious. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, glorious. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, gloria, gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Say, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan Tuhan Allah yang mulia bagi kita. Hey, yeah, yeah. Mari sama yang percaya kita katakan amin bersama. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Segala puji Tuhan kita naikkan bersama-sama bagi Dia. Kami berterima kasih Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti buat kami. Keselamatan yang Kau berikan, perlindungannya Tuhan.
Di belakang salibmu itu ya Tuhan, Engkau membawa siapapun orang-orang yang percaya kembali kepada-Mu. Engkau menanda salibmu itu menandakan kemenangan bagi kami ya Bapa. Dan sanggup Tuhan untuk melakukan apa saja bagi kami, menyembuhkan kami, menyelamatkan kami, memulihkan kami, menghidupkan kami, memberkati kami. Ini kami Tuhan, kami datang membawa lepas daripada pujian dan sembah kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami datang bersama-sama Engkaulah sumber pengharapan kami, kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan kami. Dan jiwa kami pada hari ini mau berserah kepada Engkau Tuhan. Yesus, Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kau Tuhan yang mulia, Allah yang kami sembah. Kaulah segalanya bagi kami untuk melewati hari-hari ini. Ini kami ya Bapa, membawa segala apapun dalam kehidupan kami kepada salib-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami kehidupan, yang memberikan kami kemenangan Tuhan, memberikan kami kekuatan ketika kami lemah ya Bapa, memberikan kami jawaban ketika kami memerlukan Tuhan pertolongan daripada Engkau ya Bapa. Hanya karena salib-Mu ya Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena
penghiburan, pemulihan. Mari semua yang percaya kita katakan amin bersama-sama. Haleluya! 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 Puji Tuhan, terima kasih kepada tim and worship yang telah membawa kita dalam puji dan pujian sebentar tadi. Sekarang kita akan menyerahkan tempat ini kepada hamba Tuhan yang akan membawa kita untuk firman Tuhan pada hari ini. Dipersilakan. Shalom dan selamat pagi untuk semua jemaat yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada Majelis Gereja karena memberikan kesempatan untuk saya mengongsikan perkongsian firman Tuhan bersama-sama dengan Anda pada pagi hari ini. So, pada pagi hari ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu Kerana Salibmu, yang saya ambil dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Mari kita buka dalam firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-6, di sini ada satu ayat yang agak pendek, yaitu berbunyi seperti ini. Ketika ketua-ketua imam dan para pengawal rumah Tuhan melihat Yesus, mereka berseru, "Salibkan dia, salibkan dia." Jadi, apakah maksud ini? Apa kaitannya salib dalam hidup kita? Apa arti salib itu dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat negatif, di mana ketua-ketua imam dan para pengawal rumah Tuhan menyeru supaya Tuhan Yesus disalib. Apakah punca sebenarnya Tuhan Yesus disalib? Dan mari kita melihat secara sejarah ataupun catatan sejarah mengenai penyaliban ataupun hukum salib ini. Karena dalam catatan sejarah mengatakan bahwa penyaliban merupakan satu cara hukuman kuno di mana pesalah diikat dan dipaku kepada tiang salib dan dibiarkan tergantung sehingga mati. Oke, hukuman ini digunakan oleh Empire Parsi dan Rom dari abad ke-6 sebelum Masehi sehingga abad ke-4 Masehi. Dan apabila Raja Konstantin I menghapuskan sebagai menghormati Yesus yang mati disalibkan. Dan kita juga tahu bahwa Raja Konstantin I lah adalah raja yang pertama di kerajaan Rom untuk menerima ajaran Yesus sebagai pengubahan hidup sebagai seorang raja di Empire Rome pada waktu itu. Dapat lihat dalam pembacaan sebentar tadi, di mana kerajaan Romawi hanya akan menyalibkan orang yang bersalah di tanah jajahan pada waktu itu, karena kita tahu Israel pada waktu itu jatuh di tangan kerajaan Romawi. So, hukuman yang setimpal bagi penjahat kelas pertama ataupun penjahat yang berat adalah salib. Manakala bagi orang Romawi yang melakukan kesilapan ataupun kesalahan yang berat, mereka akan dipancung kepala mereka. Tetapi apa kaitannya dengan Tuhan Yesus? Adakah Tuhan Yesus itu adalah penjahat kelas pertama ataupun penjahat yang berat, melakukan kesalahan yang sangat berat ketika pemerintahan kerajaan Romawi? Kalau kita lihat dalam pembacaan kita dalam Yohanes ataupun ayat yang sebelum ini, di mana Pilatus menyoal Tuhan Yesus, adakah Yesus pernah melakukan kesalahan ataupun Tuhan Yesus pernah melakukan sesuatu yang tidak betul di bawah pemerintahan kerajaan Romawi. Tetapi pada akhirnya Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi para imam dan para pengawal rumah Tuhan mati-mati ingin Tuhan Yesus disalibkan. Dan kita dapat melihat itu adalah sesuatu yang sangat tidak munasabah dan sangat tidak rasional bagi kita sebagai orang yang normal, karena melihat orang yang tidak bersalah dihukum seperti demikian. Dan kenapa tanda salib sangat bermakna bagi orang yang percaya seperti kita? Kalau kita melihat dalam tema penyaliban itu merupakan tema yang sangat lama, sejak dalam perjanjian lama lagi. Kalau kita lihat catatan sejarah, dia itu abad ke-6 sebelum Masehi, yaitu dihubungkan dengan orang yang terkutuk seperti kita katakan tadi. Identik mereka sangat diseksa di hari kematian mereka. Kita dapat melihat
peristiwa Tuhan Yesus. Sebelum naik ke Bukit Golgota, dia diseksa, dia dipukul, dan dia dicampuk. Penyiksaan yang dilakukan dengan orang yang berdosa dengan begitu bengis. Kita dapat lihat bahwa hanya dijatuhkan hukuman kepada penjahat yang berdosa, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan ataupun dosa ataupun melanggar hukuman yang ada pada kerajaan Romawi pada waktu itu. Hukuman yang sangat memalukan dan kejam adalah penyalipan. Kita tahu bahwa penyalipan adalah sesuatu yang sangat memalukan dan sangat kejam. Orang yang digantung itu diidentik sebagai orang yang terkutuk. Kita melihat dalam dunia siapakah yang terlibat dengan hukuman yang terkutuk ini adalah orang-orang yang jahat ataupun penjahat kelas pertama, yaitu orang yang melakukan kesalahan yang sangat berat seperti saya katakan tadi, di mana orang jajahan kerajaan Romawi melakukan kesalahan dan mereka akan disalibkan. Dan orang yang baik tidak boleh dihukum dengan cara yang sedemikian. Seperti saya katakan tadi, orang yang tidak melakukan kesilapan ataupun kesalahan tidak boleh dihukum dengan cara yang demikian. Karena kita tahu walaupun Empire Romawi adalah empire yang menjajah Israel pada waktu itu, tetapi mereka mempunyai hukuman ataupun undang-undang yang berlandaskan kesalahan terhadap pesalah tersebut. Tetapi dalam sejarah mencatatkan ada orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa dihukum seperti penjahat kelas pertama. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita dapat melihat ketika Tuhan Yesus dibawa naik ke atas Bukit Golgota, dia diiringi dengan dua penjahat yang berada di samping kiri dan kanan. Dan kita dapat melihat dalam pembacaan kita dalam Yohanes 19 ayat yang ke-18. Mari kita buka dalam Yohanes 19 ayat yang ke-18. Di situ dia disalibkan, dua orang lain juga disalibkan bersama Yesus, seorang di sebelah kiri, seorang di sebelah kanan, dan Yesus di tengah. Kita tahu ketika Yesus berada di Bukit Golgota, dia disalib bersama dua penjahat yang berada di kiri dan kanan. Pada mulanya mereka menghina dan mencela Tuhan Yesus dalam pemikiran mereka, yaitu menganggapkan bahwa Yesus sama seperti mereka, atau mungkin lebih teruk ataupun lebih jahat dari mereka, karena posisi Tuhan Yesus pada waktu itu berada di tengah-tengah kedua penjahat. Jadi dalam masa yang sama sempat menghina, mencaci Tuhan Yesus. Tetapi dalam waktu yang sama, dalam waktu yang tiba-tiba Roh Tuhan menegur salah satu penjahat. Yaitu dia menegur rakannya. Setelah dia sadar, dia mengatakan seperti ini. Mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 41. Di sini penjahat itu berkata seperti ini kepada rakannya, yaitu, "Tidakkah kamu takut akan Allah? Kita semua sudah dihukum mati. Hukuman kita berdua memang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang yang ini tidak bersalah." Lalu dia berkata kepada Yesus, "Ya Yesus, ingatlah akan saya apabila Tuhan menjadi Raja." Kita dapat melihat dalam pembacaan sebentar tadi di mana salah seorang dari penjahat itu sadar dan rohnya ditegur oleh Tuhan. Dan dia mengatakan kepada rakannya selayaknya mereka menerima hukuman berat seperti apa yang Yesus terima pada waktu itu. Dalam kejadian ini hanya seorang saja yang komplain, yaitu menunjukkan ketidakpuas hati, mengatakan bahwa hukuman seperti itu tidak adil dan tidak munasabah bagi Tuhan Yesus. Waktu itu bukan orang lain yang komplain mengenai hukuman seperti itu, hanya si penjahat yang berada di samping Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa hukuman itu tidak selayaknya diterima. Karena kita tahu walaupun Tuhan Yesus mempunyai 12 pengikut dan
mempunyai murid-murid yang lain, tidak ada seorang pun yang membela Tuhan Yesus pada waktu itu, dan tidak ada orang pun yang membantah mengenai hukuman penyaliban itu, tetapi hanya si penjahat yang melakukan tindakan seperti itu. Dia mengkomplain dan dia berkata bahwa hukuman yang Yesus terima itu selayaknya mereka berdua yang menerimanya, tetapi bukan Tuhan Yesus. Dan kita dapat melihat di situ adalah situasi yang sangat berbeza, adalah situasi yang sangat berlainan dalam kehidupan seharian kita. Dan mengapa salib sangat penting dalam hidup kita? Kenapa ia adalah sangat penting bagi orang Kristen seperti kita? Oke, dalam dunia hari ini kita dapat melihat pelbagai simbol dan pelbagai tanda-tanda yang ada dalam dunia ini. Tetapi tanda salib adalah tanda yang sangat simpel, siapapun boleh melukis. Ini bermaksud kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus bukan sesuatu yang merumitkan, bukan sesuatu yang membuatkan kita merasakan complicated saat kita percaya kepada Tuhan, kalau kita mengikut apa yang Tuhan inginkan lewat daripada firman Tuhan ataupun Alkitab yang kita ada pada hari ini. Oke, kita menceritakan mengenai salib. Salib terbentang dua, berdiri tegak disebut vertikal, yaitu mengacu tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Itu ada kepentingan yang sebenarnya sebagai orang Kristen, yaitu hubungan kita dengan Sang Pencipta. Sedangkan horizontal, hubungan manusia dengan sesama. Namun hubungan vertikal dan horizontal ini sudah rosak dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh itu salib merupakan pusat penyelesaian yang sentral, sehingga menimbulkan impact yang membuat sesuatu yang sangat tegas, penyelesaian yang sempurna tentang hubungan itu, bahwa manusia yang berdosa harus menanggungnya. Namun satu hal, yaitu Tuhan Yesus rela disalib untuk mewakili, sehingga hubungan Tuhan dengan manusia, dengan sesama kembali dan membaik dan harmonis, sehingga tidak ada lagi jurang pemisah dan bentengan yang begitu tinggi untuk kita tidak dapat tembus. Pada akhirnya penyelesaian yang sempurna ini di atas kayu salib, terjalinlah kasih yang sesungguhnya, yang mencerminkan bahwa Tuhan mengasihi manusia dan manusia mengasihi Tuhan, dan begitu juga dengan manusia mengasihi sesamanya dengan sepenuhnya. Impact-nya adalah umat yang percaya kepadanya diangkat menjadi anak dan pewaris kerajaan Allah. Memang betul kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, di mana nabi-nabi yang ada pada waktu itu ataupun umat Israel yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak menyebutkan mereka adalah anak. Tuhan tidak pernah menyebut mereka adalah sebagai orang yang harus ditebus. Tetapi 2000 tahun yang lepas, di mana Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini menjadi manusia, rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa manusia pada saat ini. Dan selayaknya kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu adalah satu impact yang sangat besar bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, saat umat-umat Israel ditawan oleh kerajaan-kerajaan besar, ya seperti kerajaan Asyur, kerajaan Babylon, kerajaan Mesir pada waktu itu, Tuhan coba untuk menyelamatkan mereka keluar daripada tangan si penjajah dan mengeluarkan mereka hingga ke tanah Kanaan ataupun kembali ke rumah mereka di Israel. Tetapi saat Tuhan menyelamatkan mereka daripada tangan-tangan empire-empire besar, tetapi mereka tidak berubah, mereka tidak bertaubat dengan apa yang mereka lakukan. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, Tuhan telah melakukan pelbagai mukjizat, Tuhan telah melakukan pelbagai
keajaibannya untuk menyelamatkan umat Israel. Tetapi hakikatnya saat umat Israel kembali ke tanah perjanjian, kembali ke Israel, mereka tidak bertaubat, mereka tidak berubah seperti apa yang Tuhan inginkan. Malahan mereka masih lagi mengamalkan penyembahan berhala, yaitu menyembah kepada Tuhan, dewa Baal dan dewa-dewa yang selainnya. Dan itu membuatkan Tuhan sangat murka terhadap tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Sehingga Tuhan mengizinkan empire-empire yang lain untuk menawan mereka supaya mereka berubah, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, supaya mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, seperti mana yang terjadi saat mereka di Mesir, di mana Musa memimpin mereka keluar daripada perhambaan Mesir. Tetapi pada hakikatnya mereka berada di padang gurun selama 40 tahun, di mana Tuhan ingin menguji, Tuhan ingin mengubah sikap daripada orang-orang Israel pada waktu itu sebelum masuk ke tanah Kanaan. Mengambil masa yang begitu lama untuk mengubah sikap dan attitude orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi berlainan pada saat Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi raja-raja orang Israel pada waktu itu, ataupun sebagai Mesias penyelamat dalam hidup mereka. Di situ kita dapat melihat di mana orang-orang Yahudi pada waktu itu atau orang-orang Israel pada waktu itu menganggapkan bahwa Tuhan Yesus akan meruntuhkan kerajaan Romawi. Tuhan Yesus akan menawan kota Yerusalem kembali seperti perjanjian-perjanjian lama yang kita lihat sebelum ini, ataupun pembacaan-pembacaan yang kita belajar mengenai bagaimana orang Israel bebas daripada tahanan empire-empire besar. Tapi berlainan kepada Tuhan Yesus, yaitu Dia tidak menawan kota Yerusalem, Dia tidak berjaya untuk merebut kembali daripada kerajaan Romawi, tetapi pada akhirnya daripada hidup Tuhan Yesus, Dia mati di atas kayu salib. Tetapi di situ, di mana saat kematian Tuhan Yesus dan pada hari ketiga daripada kebangkitannya, Dia mengalahkan maut. Dan dalam masa yang samalah pertobatan terjadi di seluruh dunia sampai ke saat ini. Dan apa yang kita dapat pelajari daripada penyaliban itu adalah mengenai dengan hubungan kita kembali berbaik dengan Sang Pencipta, yaitu Bapa kita di sorga, yaitu senantiasa mengasihi dan manusia mengasihi Tuhan. Seperti apa yang kita lakukan, kita senantiasa mengasihi dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sesuai seperti apa yang kita pelajari mengenai salib, yaitu vertikal mengacu tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dan horizontal hubungan manusia dengan sesama. Salib mengungkapkan nilai spiritual yang menyentuh hati umat manusia, karena seorang manusia tidak berdosa diberikan hukuman berat, namun nilai spiritual yang menyentuh itu dengan ungkapan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa, bahkan langka untuk terungkap kepada setiap manusia yang sedang mengalami penderitaan dari dosanya sendiri. Kita dapat melihat bahwa salib adalah satu pengampunan yang total bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana lewat daripada penyaliban itulah Dia memberikan penyentuhan hati untuk seluruh umat manusia yang berdosa merasakan bahwa diri mereka tidak layak, karena diri kita adalah orang yang berdosa. Tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus yang merelakan dirinya sendiri untuk dipaku di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Penyataan ini menjadi inspirasi bagi seorang sejarawan, yaitu John Stott, yang mengatakan bahwa para rasul menegaskan bahwa pengampunan hanya mungkin terjadi melalui kematian Kristus yang menanggung dosa kita dan kelahiran baru yang memimpin orang ke dalam sesuatu kehidupan yang baru melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, Yesus mengampuni orang yang melakukan tindakan keji yang menimpa dirinya, dan juga mengampuni orang yang telah melakukan pelanggaran kepada Tuhan.
itu sebabnya menjadi inspirasi bagi kita sebagai umatnya supaya saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Mengampuni merupakan jambatan, jurang pemisah antara kita. Mengampuni membongkar sakit hati yang pernah menyakiti dan saling memaafkan. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak logik sebagai orang yang mengamalkan filosofi duniawi. Tetapi lewat daripada ajaran Tuhan Yesus, ini adalah tidak masuk akal. Karena kenapa? Saat kita mengampuni orang yang bersalah terhadap kita, kita mula memaafkan orang itu. Kita mula melupakan apakah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan Yesus mengajarkan mengenai kasih. Seperti apa yang Yesus pernah mengajarkan supaya saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kita dapat lihat saat Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus tidak memberontak. Tuhan Yesus tidak pernah melawan. Karena apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, yaitu mengasihi antara satu dengan yang lain, itu telah dia buktikan saat dia disalibkan di atas kayu salib, sehingga dia mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka lakukan. Ini adalah satu prinsip yang sangat sulit bagi kita sebagai manusia yang biasa untuk mengatakan perkataan seperti itu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan sewaktu dia dalam perjalanan untuk memberitakan Injil, yang mengatakan, kasihilah sesama manusia ataupun kasihilah musuh Anda. Dan terbukti saat Yesus dicampuk, Yesus dipukul, Yesus diheret, dan Yesus memikul salibnya daripada perjalanan hingga ke Bukit Golgota, dia tidak pernah melawan, dia tidak pernah lari, dan dia tidak pernah komplain apa yang terjadi dalam hidupnya. Itu membuktikan apa yang dia ajar, apa yang dia kata itu adalah tepat seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan pada akhir daripada hidupnya. Tetapi kita kena ingat bahwa tanda salib bukanlah sesuatu yang positif pada waktu itu, tetapi adalah tanda yang sangat negatif seperti saya katakan tadi, yaitu tanda salib adalah tanda yang terkutuk, tanda bagi akhir daripada hidup seorang pesalah ataupun penjenayah berat. Dan sejak bilakah tanda salib dipandang sebagai tanda yang positif? Yaitu sejak orang memandang salib bukan lagi menghina, tetapi memuliakan sejak Tuhan Yesus disalib dan bangkit dari hari ketiga. Itulah tanda salib yang positif, yang kita agungkan, yang kita muliakan pada hari ini, dan kita tidak malu lagi untuk menggunakan salib di mana juga kita berada, mau merantai maupun perhiasan dalam rumah ataupun dalam gereja, dan kita tidak malu lagi untuk menggunakannya karena kita tahu bahwa Tuhan yang disalib itu telah bangkit pada hari ketiga dan mengalahkan maut pada waktu itu. Itu adalah tanda kemenangan kehidupan yang abadi bagi orang yang percaya seperti kita. Maka terjadilah perubahan besar pada tanda salib itu. Selama kita melihat Tuhan Yesus hidup, ataupun pada waktu itu, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, orang-orang yang melihat Tuhan untuk naik di Bukit Golgota sangat takut. Dan mereka sangat takut jika Tuhan ataupun Yesus mati disalibkan. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati dan disalibkan, kesemua pengikut-pengikut Yesus akan mengalami penderitaan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kita membaca dalam kisah para rasul, di saat para rasul-rasul atau pengikut-pengikut Tuhan Yesus melihat Yesus diangkat naik ke surga dan bermulanya penginjilan ke seluruh dunia, disitulah ke-12 rasul ini menyampaikan apa yang Tuhan Yesus ajar di seluruh pelosok dunia. Tetapi catatan sejarah mencatatkan bahwa kebanyakan daripada rasul-rasul ini ataupun pengikut Yesus ini, pada akhir hidup mereka mengalami penderitaan seperti apa yang Yesus alami pada saat itu. Kita dapat melihat daripada akhir hidup Rasul Paulus, hidupnya
akhirnya hidupnya dia dibunuh di Roma, di Romawi. Dan begitu juga dengan rasul-rasul yang lain. Kalau kita baca dalam sejarah, ada yang mengalami disalibkan secara terbalik, dibakar dalam minyak yang panas, ataupun kulit mereka dihiris pada waktu itu. Tetapi mereka tidak pernah memberontak, mereka tidak pernah melawan, karena apa yang mereka ingin lakukan adalah memberitakan penginjilan, yaitu berita baik untuk mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan akhirnya sampai ke hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena lewat daripada keberanian pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sanggup mengorbankan nyawa mereka untuk mengabarkan berita baik sampai ke saat ini. Dan itu adalah tanda positif yang sangat bermakna bagi kita. Dan sebelum Yesus mati, Yesus sudah berbicara mengenai tanda salib. Ini sangat ajaib dan ini sangat inspiratif bagi kita. Karena sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sudah mengatakan dalam ajarannya dalam Matius 16 ayat yang ke-24, yaitu kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Jika seseorang hendak mengikut aku, dia mesti melupakan kepentingannya sendiri, memikul salib dan mengikut aku." Mengikut sampai mana? Mengikut sampai ke bukit Golgota, yaitu kemuncak daripada penyiksaan yang sangat menderita. Itulah yang Yesus sampaikan, karena pada waktu itu salib merupakan satu hukuman yang sangat berat, yang sangat keji dan sangat mematikan. Dan oleh yang demikian Yesus berkata, "Jika engkau ingin mengikut aku, engkau hendak melupakan kepentingan sendiri, lalu memikul salib dan mengikut aku." Mengikut sampai mana? Bukit Golgota, yaitu bukit tengkorak daripada apa yang kita dapat baca dalam firman Tuhan. Jadi salib yang ditinggalkan, yang dijauhkan dari orang-orang. Yesus mengajar bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari salib, seperti apa yang kita baca dalam Matius 16 ayat 24. Dan harus memikulnya. Hidup kita saat ini seperti memikul beban yang berat. Dan kita kena ingat saat Yesus memikul salib, dia diseksa sebelum memikul salib. Itu adalah sesuatu yang sangat berat bagi kita lihat secara mata kasar, di mana Tuhan Yesus sebelum memikul salib, dia telah dipukul, dia telah dicampuk, dan dia telah dilukai. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada pengikutnya? "Pikulah salibmu dan ikutlah aku." Dan bukannya saat memikul salib baru mengalami penderitaan. Tidak. Tetapi kalau kita lihat dalam pembacaan kita sebelum ini, di mana Tuhan Yesus telah menderita terlebih dahulu, lalu baru dia memikul salib dan membawa salib yang besar dan berat itu sampai ke bukit Golgota. Dan lalu dari puncak daripada penderitaan adalah salib yang kita pikul itu sampai ke puncak yang paling tinggi, yaitu di bukit Golgota. Itu adalah puncak yang sangat membawa arti yang sangat dalam. Dan banyak dari kita ingin mengikuti Tuhan Yesus. Kebanyakan kita ingin jadi seperti Tuhan Yesus. Tetapi hanya sampai ke titik mukjizat, berkat, dan pelayanan. Dan lalu meninggalkan Tuhan seperti itu. Itu terjadi dalam dunia seperti ini. Dan banyak orang-orang yang menginginkan berkat yang berkelimpahan, mukjizat terjadi dalam hidup mereka, kesembuhan dari segala sakit penyakit, dan mengalami sukacita yang luar biasa. Itu yang mereka inginkan. Tetapi mereka mengatakan bahwa ingin mengikuti Yesus, tetapi pada akhirnya mereka hanya berhenti sampai di tahap di mana mereka merasakan kesenangan. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks Alkitab, di mana Tuhan Yesus melakukan perjalanannya dari A ke B, adalah suatu perjalanan yang agak sangat mencabar, yaitu akhir daripada hidupnya dia akan mengalami penderitaan dan disalibkan. Dan bagaimanakah kita ingin mengatakan kita adalah pengikut Yesus, malahan kita hanyalah sampai ke titik berkat, mukjizat, dan pelayanan, dan pada akhirnya kita tidak dapat lagi melakukan
menerima penderitaan, persoalan dalam hidup dan mengatakan bahwa Tuhan tidak baik dan Tuhan tidak mendengar doa, itu adalah sebagai pengajaran yang tidak tepat. Oleh yang demikian kita harus mengerti sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, arti daripada kehidupan kita adalah mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus supaya kita boleh mengalami kehidupan yang abadi seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan bahwa hidup dalam dunia ini hanya sementara. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini hanya fana dan dia akan musnah serta mata. Tetapi apa yang akan kekal yaitu firman Tuhan yang akan kekal abadi dalam hidup kita dan membawa kita ke kekekalan seperti Tuhan Yesus berkata kepada si penjahat itu, membawanya ke Firdaus. Itulah sesuatu yang perlu kita pelajari dan perlu kita tangkap, yang perlu kita imani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita, bukan hanya kita boleh menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan, tetapi kita juga harus menerima sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, supaya menyatakan supaya kuasa Tuhan terpancar dalam hidup kita. Amin. Sejak Tuhan Yesus mati dan bangkit, tanda salib menjadi tanda yang sangat positif seperti saya katakan tadi. Oleh yang demikian, kita tidak malu lagi untuk kita pakai seperti saya katakan tadi. Dan mari kita melihat kenapa setiap salib yang berada di kampung, yang berada di negara-negara Eropa ataupun negara-negara majority Kristen, mereka akan meletakkan salib di muncung paling tinggi. Apa sebabnya? Kenapa tidak boleh letak salib di depan pintu, di tepi tingkap kan? Kenapa mereka harus meletakkan salib di muncung paling tinggi ataupun kalau kita di kampung di atap yang paling tinggi supaya orang dapat melihat dari jauh, di situ ada gereja, di situ ada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah tanda sebagai memberitahu kepada orang bahwa di situ ada gereja, di situ ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagi kita yang menyewa gereja di atas kedai, bukan kita tidak boleh meletakkan salib di atas bangunan, tetapi sebagai menghormati undang-undang yang ada dalam negara kita, kita menghormati semua yang ada, tapi kita boleh juga meletakkan salib, yaitu di depan mimbar, di tempat yang boleh orang lihat. Dan itu sebagai tanda bahwa salib itu sebagai tanda kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita tidak pernah malu pun untuk memakai salib. Walaupun seperti saya tidak pernah memakai rantai salib ataupun pakaian yang menunjukkan kerohanian, menunjukkan kekristenan, tetapi kita kena ingat bahwa setiap dari diri kita saat kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan, salib itu sudah ada. Salib itu menyertai kita sepanjang hidup kita. Amin. Sesuatu yang kita alami pada saat hari ini mengenai Tuhan Yesus yang disalibkan, kita dapat pelajari bahwa hidup kita ini harus mengerti bahwa tidak semudah apa yang kita pikirkan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan sahaja pada setiap hari Ahad kita datang ke kebaktian ataupun kita mengikuti ibadah-ibadah yang lain, konferensi ataupun kelompok sel ataupun Bible study, tetapi kita tidak memahami konsep kekristenan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Banyak daripada kita ingin mempelajari kekristenan tetapi tidak ingin menerima sesuatu yang diajar ataupun tidak ingin dipraktikkan dalam hidup kita karena kita masih ada lagi nafsu-nafsu yang tidak ingin kita lepaskan daripada diri kita, dan itu yang menyebabkan diri kita sukar untuk menerima ajaran-ajaran yang telah Tuhan Yesus sampaikan. Karena saat Tuhan mencipta manusia yang berbentuk salib, bukan itu kebetulan, oke? Bukan itu secara tiba-tiba, tetapi ia mempunyai maksud yang sangat dalam, yaitu Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Ingat, saat Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib berbentuk T, berbentuk plus, itu menyatakan bahwa dia ingin menyelamatkan umat manusia, bukan haiwan, bukan tumbuhan, dan bukan bangunan. Lewat daripada kematian di atas kayu saliblah Tuhan menyelamatkan umat manusia dan mengembalikan hubungan antara Bapa kita di surga bersama dengan kita yang telah rosak yang dilakukan oleh zaman Adam dan Hawa.
Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang dapat kita pelajari, karena Tuhan mengizinkan dirinya untuk disalibkan, untuk mengembalikan hubungan kita bersama dengan Bapa di sorga. Dengan keadaan tubuh manusia yang berbentuk plus, itu menandakan bahwa diri kita harus disalibkan lewat daripada nafsu-nafsu, keinginan-keinginan yang ada. Barulah diri kita boleh menerima ajaran daripada Kristus, barulah diri kita boleh menerima teguran daripada firman Tuhan ataupun teguran daripada orang-orang yang memahami konteks Alkitabiah dalam hidup kita. Dan kita lihat di atas bukit Golgota saat Tuhan Yesus disalibkan, yaitu ada 3 individu yang dapat kita pelajari pada waktu itu, yaitu 2 di samping adalah orang jahat dan di tengah adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah sebagai tanda kita senantiasa mengingatkan salib yang berada di tengah, yaitu salib Tuhan Yesus Kristus, supaya kita memahami apakah yang Yesus alami pada waktu itu, penderitaan yang telah dia alami pada waktu itu. Karena itu sangat berguna bagi kita, dan ia adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kenapa kita tidak mengingatkan salib yang berada di kiri dan kanan, padahal ia adalah salib yang sama, salib yang menggunakan size yang sama? Kenapa? Sebab kita tahu bahwa salib yang berada di kiri dan kanan adalah kita. Itulah kita yang sebenarnya. Itulah orang yang berdosa seperti kita, yang melakukan dosa, melakukan kejahatan, yang melakukan zina yang berat. Pada akhirnya diri mereka disalib. Begitu juga diri kita yang berdosa ini harus disalibkan, disebabkan kita terkutuk daripada hukuman yang telah Tuhan adakan. Maka kita tahu bahwa setiap manusia tidak dapat lepas dari dosa itu sendiri. Kita tidak boleh keluar daripada dosa. Itu adalah kenyataan, itu adalah fix dari zaman perjanjian lama lagi. Kita tidak boleh lari daripada dosa. Maka akibat dari dosa itulah kita terkutuk oleh Tuhan. Maka kita seharusnya memakukan diri kita di atas kayu salib disebabkan perbuatan dosa. Kalau kita ingatkan dengan perbuatan-perbuatan dosa itu, kita berpikir selayaknya kita yang berada di kayu salib pada saat ini. Tetapi apa yang menggantikannya, yaitu Kristus yang mati bagi kita. Oleh yang demikian kita akan selalu ingat salib yang berada di tengah, seperti saya katakan tadi. Jikalau tubuh kita berbentuk salib tetapi belum ada Yesus yang digantung di situ dan mati bagi kita, maka hidup kita seperti kayu salib yang berisi penjahat, seperti yang berada di sisi kanan Tuhan Yesus, yaitu di kiri dan kanan, yang akan dilupakan. Dan barang siapa yang berada dalam Kristus, ia berharga di mata Tuhan. Barang siapa yang ada dalam Kristus dan Kristus yang mati untuk dia, maka kita yang berbentuk salib ini pada mulanya tidak ada apa-apa. Tetapi saat Kristus mati bagi kita, kita akan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Itulah yang kita inginkan, yaitu memuliakan Tuhan kita. Tidak ada salib yang berharga melainkan salib yang berisikan Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Itulah salib yang berguna dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menganggapkan salib ini seperti ajimat. Salib ini sebagai pendinding untuk memastikan kita dapat menghindari daripada buatan-buatan orang, roh-roh jahat, ataupun anasir-anasir jahat, ataupun sebagai pelindung seperti orang-orang katakan. Tetapi salib ini bermakna di dalam isinya saat kita mengetahui apakah konsep penyaliban itu. Salib lambang kemenangan atas dosa. Amin. Itulah kenyataan yang paling sesuai pada pagi hari ini untuk kita kongsikan bersama. Dosa adalah pelanggaran dan penyimpangan serta ketidakpatuhan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, terhadap perintah Allah ketika ditempatkan di Taman Eden. Ketidaktaatan tersebut, maka Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah, sehingga dosa mereka itu menjalar kepada generasi ke generasi berikutnya sampai ke seluruh umat manusia. Dalam hal ini Paulus menyatakan dalam Roma 5 ayat yang ke-12 bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk
ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu jugalah maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Akibatnya, maka Paulus menegaskan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang kita imani pada saat hari ini. Namun kasih Allah akan dunia ini melebihi kasih manusia, sehingga Tuhan tidak rela umat ciptaannya mengalami kematian yang kekal. Justru Tuhan mengharapkan umatnya memiliki kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, diutus untuk berinkarnasi datang ke dalam dunia. Kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini menyelesaikan dan membebaskan umat manusia dari belenggu dosa. Upaya untuk membebaskan manusia dari dosa itu melalui salib, menghancurkan kuasa dosa. Hal ini membuktikan bahwa tanda salib kehidupan menjadi kehidupan dalam kegelapan. Namun karena salib, manusia dapat menikmati kehidupan yang terang dan bercahaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Tentu merasakan terang dan cahaya kemuliaan Allah disebabkan karena dosa manusia yang telah ditanggung di atas kayu salib dan berada di bukit Golgota pada waktu itu. Bahkan selesainya dengan sempurna oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kesimpulan daripada perkongsian karena salibmu ini adalah salib Tuhan yang bermakna, yaitu mengampuni kita dan menyelamatkan kita daripada dosa. Karena salib Tuhan itu kita menang atas segala sesuatu, karena salib punya kehidupan dan pengharapan dalam hidup kita. Salib bukan salib biasa, sebab melalui salib semua rencana Tuhan dalam dunia terwujud dan untuk menyelamatkan umatnya. Penyelamatannya, pengampunannya selesai dan perfect, sempurna di atas kayu salib. Itu sebabnya salib bagi kita sangat penting dan berguna, sebab melalui salib Yesus mengorbankan dirinya dan menderita menanggung dosa umat manusia. Orang demikian saya menyarankan dan saya ingin mengatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan kesempatan yang ada ini, kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita mentaati kehendak Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, yaitu meninggalkan kepentingan diri kita sendiri dan memikul salib. Ikutlah Tuhan Yesus sampai ke bukit Golgota. Itulah perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya akan serahkan masa dan doa ini kepada MC kita. Sekarang kita sampai kepada ibadah memberi, persembahan dan persepuluhan. Seperti yang kita sedia maklum, kita ada dua cara untuk memberi persepuluhan dan persembahan kita. Cara yang pertama ialah kamu boleh mengumpulkan wang kamu. Kemudian apabila kita sudah boleh pergi ke gereja secara fizikal, kamu boleh menyerahkan wang itu kepada bendahari gereja kita, Deaconess Adeline. Dan seterusnya, cara yang kedua iaitu dengan transfer online, ya, di mana nombor akaun gereja akan dipaparkan sebentar nanti. Selepas itu kamu screenshot resit itu dan hantar kepada Deaconess Adeline di nombor yang tertera di skrin. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang sentiasa mencukupkan keperluan kami Tuhan. Saat ini sekali lagi kami datang membawa persembahan kami. Tuhan, berkat yang telah kami terima daripada-Mu kembali kepada Engkau Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau guna pakai Tuhan persembahan kami ini untuk kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Engkau juga berikan kebijaksanaan dan juga integriti kepada individu yang telah diberikan
mandat untuk menjaga dan mengendalikan kewangan gereja kami Bapa. Biarlah Tuhan, mereka dapat melakukannya dengan efisien dan juga bijaksana ya Bapa, supaya Tuhan gereja kami dapat berkembang di tempat ini Tuhan, dan juga melayani jemaat secara seoptimum mungkin. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, baik dari segi kesihatan kami, keluarga kami dan juga pekerjaan kami, pelajaran kami Tuhan. Terima kasih atas semuanya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sentiasa melindungi kami dan memberkati kami berkelimpahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amen. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Seterusnya, mari kita lihat pengumuman pada minggu ini. Percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Wow.
Baiklah, sekarang kita sudah sampai kepada penghujung ibadah kita pada hari ini. Dengan ini saya menjemput hamba Tuhan yang akan memimpin kita dalam pujian pengagungan dan doa pemberkatan. Dengan ini dipersilakan. Mari semua jemaat kita berdiri bersama-sama, kita akan melafazkan doa Bapa kami dengan kiraan 3, 2, 1. Ya Bapa kami di sorga, Engkau Allah yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami, semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di sorga, kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicobai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa bersama dan saya akan aminkan. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang kami puja. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami, dalam memimpin kami dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan segala sesuatu pengetahuan dan pembelajaran yang baik dalam hidup kami, yaitu lewat daripada Alkitab yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami adalah manusia yang biasa, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa Tuhan. Di sebab keizinan Engkau Tuhan, Engkau telah melepaskan kami lewat daripada kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya Bapa kami di sorga, inilah kami Tuhan, biarlah kami sebagai anak-Mu betul-betul mengerti dan betul-betul memahami setiap kata-kata yang telah disampaikan lewat daripada firman Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang baik, Engkau Allah yang maha mengetahui, Engkaulah Tuhan yang maha penyayang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya. Katakan amin. Mari kita menaikkan pujian pengagungan bersama-sama. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin dan amin. Kita akan berjumpa lagi dalam ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati dan selamat beristirahat.